Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Aprilia Ningsih dari kelas B2 PGSD 2023 akan mempresentasikan 3 studi kasus menarik dalam pengelolaan pendidikan dan bagaimana kita bisa menemukan solusi inovatif meski dihadapkan pada tantangan. Nah, untuk soal yang pertama, mari kita mulai dengan tantangan yang dihadapi sebuah madrasah baru. Bagaimana mengelola peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang sangat beragam, termasuk beberapa siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Kunci suksesnya terletak pada landasan psikologis dan sosial. Kita perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki tahapan perkembangan kognitif dan psikososial yang unik, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Mereka semua berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan inklusif. Solusinya, kita rancang sistem layanan peserta didik yang holistik. Nah, pertama, bimbingan dan konseling yang adaptif. Ini dimulai dengan asesmen awal yang komprehensif untuk membuat profil individual siswa, lalu menyediakan konseling personal maupun kelompok. Ini membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan mengembangkan keterampilan sosial. Kedua, kita terapkan adaptasi kurikulum. Ini bukan hanya tentang materi, tapi juga cara mengajar. Kita bisa melakukan diferensiasi pembelajaran, yaitu menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Untuk siswa berkebutuhan khusus, kita susun program pembelajaran individual atau PPI yang spesifik. Intinya, guru berperan sebagai fasilitator yang mampu beradaptasi, memastikan setiap anak merasa didukung dan tertantang. Lalu sekarang soal nomor 2. Selanjutnya, bagaimana Yayasan Cahaya Siliwangi bisa meningkatkan kualitas pengajar di 3 sekolah mereka dengan anggaran terbatas? Ini tantangan umum yang banyak kita hadapi. Nah, landasannya adalah manajemen sumber daya manusia yang cerdas. Kita harus fokus pada pengembangan kapasitas internal, membangun budaya kerja yang positif, dan memahami bahwa motivasi tidak selalu tentang uang. Nah, strateginya ada 2 pilar utama. Pertama, program pengembangan profesional berkelanjutan atau PPB. Kita bisa memanfaatkan konsep microlearning, modul-modul pelatihan singkat yang fokus pada satu keterampilan, disampaikan melalui video, infografis, atau podcast. Ini fleksibel dan hemat biaya. Kita juga bisa mendorong peer learning melalui program guru berbagi, di mana guru yang ahli mengajarkan rekan-rekannya atau membentuk kelompok belajar profesional. Nah, kedua, sistem intensif non-finansial. Karena anggaran terbatas, kita berikan pengakuan dan penghargaan seperti guru teladan bulan ini atau surat apresiasi pribadi. Berikan peluang pengembangan karir dengan menunjuk mereka sebagai pemimpin proyek atau mentor. Dan yang terpenting, ciptakan lingkungan kerja yang mendukung serta libatkan mereka dalam pengambilan keputusan agar merasa memiliki dan dihargai. Nah, motivasi sering kali datang dari rasa dihargai dan punya kontribusi. And last, soal nomor 3. Nah, terakhir, mari kita bayangkan sebuah sekolah menengah di daerah terpencil dengan gedung tua dan fasilitas minim, namun ingin menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Bagaimana ya caranya? Nah, landasan kita adalah optimalisasi sumber daya dan kreativitas. Kita harus jeli melihat potensi lokal dan melibatkan seluruh komunitas. Setelah menganalisis kondisi, kita bisa mulai dengan program inovatif, alih-alih meratapi keterbatasan, kita ubah menjadi peluang. Misalnya, mengubah taman sekolah menjadi lab alam. Nah, lahan kosong ini bisa jadi kebun botani mini, kolam ekosistem, atau sudut observasi cuaca. Kita bisa gunakan bambu, kayu bekas, atau ban bekas sebagai materialnya. Ini jadi laboratorium biologi, kimia, bahkan seni dan sastra yang nyata. Selanjutnya, menciptakan ruang baca dari bahan daur ulang. Sudut ruangan yang tak terpakai bisa kita sulap jadi perpustakaan kecil, rak buku dari palet kayu bekas, tempat duduk dari tumpukan ban, atau dekorasi dari botol plastik. Nah, ini melibatkan siswa dalam proses kreatif dan menumbuhkan rasa memiliki. Lalu, kita juga bisa merevitalisasi ruang kelas dengan memaksimalkan pencahayaan alami, mengecat ulang bersama siswa, atau membuat mural edukatif di dinding. Intinya, dengan sentuhan kreativitas dan partisipasi komunitas, fasilitas yang minim pun bisa menjadi lingkungan belajar yang sangat inspiratif. Nah, dari ketiga studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa tantangan dalam pengelolaan pendidikan itu selalu ada ya. Namun, dengan landasan yang kuat, strategi yang inovatif, dan keterlibatan aktif semua pihak, kita selalu bisa menemukan solusi. Nah, baik itu dalam mengolah keragaman siswa, mengembangkan guru dengan anggaran terbatas, maupun mengubah fasilitas minim menjadi inspirasi. Oke, baik. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mari kita terus berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.